Memprediksi masa depan itu mungkin, tapi kemungkinannya kecil banget. Bayangkan seandainya kamu bisa memprediksi masa depan. Wah, kamu bisa memenangkan lotre, mengintip jawaban untuk ujian besok, bahkan menghindar dari kematian. Kedengarannya sangat menggiurkan, tetapi mungkin nggak sih? Secara pemikiran konvensional, itu nggak mungkin. Tapi, ada satu skenario di mana hal itu mungkin saja terjadi. Meski skenario itu sendiri nggak mungkin terjadi. Ilmuwan Prancis Pierre-Simon Laplace mengemukakan bahwa kalau kita tahu posisi dan kecepatan semua partikel yang ada di alam semesta, kita bisa menghitung perilaku partikel-partikel itu di masa depan. Gampangnya, kalau kamu tahu posisi mobilmu pada waktu tertentu dan tahu kalau lajunya adalah 60 km per jam, kamu bisa dengan mudah menghitung di mana mobil kamu akan berada 30 menit dari sekarang kan? Teori Laplace sesungguhnya adalah prinsip utama dari sains klasik. Gagasan bahwa keadaan alam semesta kita pada waktu tertentu akan menentukan keadaannya di masa depan. Dengan kata lain, kita bisa memprediksi masa depan setidaknya secara teori. Namun, pada abad ke-20, fisikawan Jerman Werner Heisenberg mematahkan pemikiran Laplace itu. Heisenberg menemukan bahwa karena gelombang cahaya dikemas menjadi unit-unit terpisah yang disebut kuanta, kamu nggak akan bisa mengukur kecepatan dan posisi suatu partikel secara bersamaan. Semakin akurat kamu mengukur satu unit, semakin nggak akurat pengukuran unit yang lain. Keadaan seperti ini disebut dengan prinsip ketidakpastian. Keadaan ini membuat ilmu fisika harus menemukan cara yang lebih mutakhir untuk melihat dunia. Cara itu akhirnya ditemukan pada paruh pertama abad ke-20 dalam bentuk teori kompleks terkenal yang disebut mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, partikel nggak memiliki posisi dan kecepatan yang bisa dirumuskan dengan baik. Sebaliknya, angka-angka itu diwakilkan oleh sesuatu yang disebut fungsi gelombang. Fungsi gelombang adalah serangkaian angka yang masing-masing mewakili titik berbeda dalam suatu ruang. Ukuran dari fungsi gelombang itu kemudian digunakan untuk memprediksi kemungkinan kalau suatu partikel akan ditemukan di masing-masing titik ruang tersebut. Adapun untuk memprediksi kecepatan partikel pada suatu titik tertentu, kita bisa melakukannya dengan mengukur seberapa besar variasi fungsi gelombang antara dua titik dalam ruang. Mekanika kuantum juga memberi kita banyak masalah. Pertama, kita hanya bisa memprediksi separuh informasi dari sebuah partikel dalam pandangan sains klasik. Maksudnya, kita cuma bisa mengetahui fungsi gelombangnya saja, bukan posisi dan kecepatannya. Lebih lagi, teori mekanika kuantum tampaknya nggak bisa diterapkan dalam kondisi ekstrim, seperti ketika ruang waktu melengkung, seperti bagian dalam lubang hitam. Lubang hitam itu sangat kuat, sampai-sampai cahaya nggak bisa lolos dari jeratannya. Tapi, ada satu hal yang bisa. Bayangin deh, kamu sedang melakukan penerbangan luar angkasa antar bintang yang dikapteni oleh seorang pemula. Karena sang kapten sangat antusias dan bersemangat, dia melenceng dari jalurnya dan masuk ke orbit lubang hitam. Gravitasi yang dahsyat menarik kapalmu mendekati kematian yang nggak terelakkan. Tapi ada baiknya juga, karena faktanya, kamu akan menjadi manusia pertama yang menyaksikan dan melewati cakrawala peristiwa lubang hitam, tentunya sebelum tergencet dan hancur menjadi debu bintang di dekat intinya. Lubang hitam terbentuk ketika bintang runtuh. Hal itu terjadi karena bola gas raksasa ini memiliki jumlah massa yang amat besar. Dan semakin besar massanya, semakin besar pula gravitasi yang menyertainya. Lalu kenapa matahari kita nggak runtuh-runtuh? Itu karena selama hidupnya, bintang memikul dirinya sendiri melawan gravitasinya dengan menciptakan tekanan termal. Di dalam setiap bintang, ada sejumlah energi luar biasa besar yang dihasilkan melalui proses nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Proses itu menahan terjadinya ledakan ke dalam, tapi hanya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, bintang akan kehabisan bahan bakar nuklir. Dan kalau itu sudah terjadi, sebagian besar bintang akan menarik masuk seluruh materi yang ada di sekitarnya dan mengerut menjadi titik yang amat kecil dan amat padat yang disebut singularitas alias lubang hitam. Sayangnya, kita nggak mungkin bisa memeriksa singularitas.
Gravitasi di sekitar lubang hitam itu kuat banget. Sampai-sampai dalam batasan tertentu, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratannya. Batasan ini disebut dengan cakrawala peristiwa. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan kamu sedang berlayar dengan kapal di sekitar air terjun Niagara. Semakin kamu mendekati air terjun, arusnya akan menjadi semakin kuat dan menarik kapalmu mendekatinya. Tentu saja kamu masih punya kesempatan melarikan diri. Dengan catatan, kamu punya daya yang cukup kuat. Tapi begitu kapalmu goyang dan terseret ke bawah tebing curam itu, ya sudah, gak ada harapan lagi bagimu. Itulah akhir dari perjalananmu. Lalu, kalau memang semesta sudah ada selama miliaran tahun dan gak ada yang bisa lolos dari lubang hitam, bukankah seharusnya seluruh jagat raya ini sudah habis tenggelam di dalamnya? Enggak juga, karena ternyata ada loh yang bisa lolos dari lubang hitam. Pada tahun 1974, Stephen Hawking menemukan bahwa lubang hitam melepaskan partikel dengan kecepatan yang tetap. Dan jawabannya lagi-lagi dijabarkan dalam mekanika kuantum. Teori Hawking mengemukakan bahwa luar angkasa dipenuhi pasangan partikel dan antipartikel. Pasangan itu mengalami proses yang konstan, mengikat, melepaskan, dan saling membinasakan satu sama lain. Hubungan rumit antar partikel ini membuat lubang hitam kehilangan masanya, terutama ketika pasangan-pasangan itu dipisahkan oleh cakrawala peristiwa. Jika sudah kehilangan massa, lubang hitam akan menyusut dan pada akhirnya menghilang. Tarik napas dulu. Baru setelah itu kita akan jelajahi lebih jauh jawaban atas pertanyaan tentang spesies kita sekarang.